Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya lumba-lumba bisa tidur di tengah lautan luas tanpa tenggelam atau berhenti berenang? Nah, siap-siap ya. Hari ini kita bakal bongkar rahasia super keren di balik cara mereka istirahat di dunia bawah air yang nggak pernah berhenti bergerak. Oke, kita mulai dari masalah utamanya dulu ya. Coba bayangin deh, jadi lumba-lumba. Kamu hidup di air, tapi nafasnya pakai paru-paru. Artinya, kamu harus terus-terusan naik ke permukaan buat ambil udara. Belum lagi, di lautan itu kan selalu ada bahaya predator yang ngintai. Jadi, tidur nyenyak kayak kita itu kayaknya mustahil banget kan? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kalau mereka harus aktif 24 jam sehari, 7 hari seminggu, terus kapan dong lumba-lumba tidurnya? Ini kayak teka-teki yang nggak ada jawabannya ya? Mereka kan nggak bisa gitu aja matiin otak terus tidur pules kayak kita. Sebelum kita bongkar jawabannya, saya mau dengar dari kalian dulu. Apa sih teori kalian? Mungkin lumba-lumba emang nggak pernah benar-benar tidur, atau mereka punya trik rahasia? Coba deh tulis tebakan paling kreatif kalian di kolom komentar di bawah ini. Oke, udah siap buat jawabannya? Ternyata, alam itu punya solusi yang super jenius dan, jujur aja, sedikit aneh. Solusi ini bakal nunjukin gimana lumba-lumba bisa mecahin teka-teki yang kelihatannya mustahil ini dan mungkin bakal mengubah cara pandang kamu soal tidur selamanya. Jawabannya adalah sebuah keajaiban biologi yang namanya tidur unihemisferik. Gampangnya gini, lumba-lumba itu bisa matiin separuh otaknya buat tidur nyenyak, sementara separuh otaknya lagi tetap melek. Sisi yang bangun inilah yang ngatur pernafasan, gerakan, dan pastinya ngawasin kalau ada predator. Yap, kamu nggak salah dengar. Mereka beneran tidur dengan satu mata terbuka. Coba kita bandingin ya biar lebih jelas. Otak kita, manusia, kalau tidur ya udah shutdown total. Dua-duanya istirahat barengan. Tapi lumba-lumba beda banget. Otak mereka itu kerjanya gantian, kayak dua satpam yang lagi jaga malam, ganti-gantian shift. Ini tuh adaptasi evolusi yang pinter banget biar bisa bertahan hidup. Tapi gimana kita bisa tahu ini beneran kejadian? Tentu aja, para ilmuwan gak cuma nebak-nebak doang dong. Mereka ngerancang sebuah eksperimen yang brilian buat ngebuktiin fenomena tidur separuh otak ini secara ilmiah. Jadi begini cara kerjanya. Para peneliti ini dengan sangat hati-hati masang sensor di kedua sisi kepala lumba-lumba. Sensor ini tuh pada dasarnya kayak alat canggih buat ngintip aktivitas gelombang otak mereka. Mirip EEG buat manusia. Dengan alat ini, mereka bisa lihat langsung sisi otak mana yang lagi tidur dan sisi mana yang lagi melek. Oke, tahan dulu sebentar. Sebelum kita lihat hasilnya, saya mau ajak kalian nebak lagi nih. Menurut kalian, apa yang bakal muncul di monitor itu? Apa aktivitas kedua sisi otaknya bakal kelihatan sama? Atau justru beda banget? Tulis prediksi kalian di komentar ya. Kita lihat nanti siapa yang benar. Baiklah, ini dia syarat pembuktiannya, momen yang kita tunggu-tunggu. Yuk, kita lihat data mentah yang berhasil ditangkap oleh para ilmuwan. Ini adalah bukti visual yang bakal menjawab semuanya. Dan inilah dia hasilnya. Lihat deh grafiknya. Garis yang kuning itu otak kanan. Kelihatan kan aktivitasnya tinggi banget, stabil di atas. Artinya dia lagi on duty. Tapi lihat garis yang merah, itu otak kiri. Langsung anjlok. Ini benar-benar bukti visual yang luar biasa. Satu sisi otak lagi tidur pules, sementara sisi lainnya siaga penuh. Kalau dibikin lebih simpel lagi, datanya kayak gini. Di satu waktu, otak kanan itu punya skor aktivitas 97, itu artinya melek banget. Dan di saat yang bersamaan, otak kirinya punya skor cuma 45, jelas lagi, dalam kondisi tidur. Jadi ini bukan lagi sekedar teori ya, ini bukti nyata. Dua dunia yang berbeda terjadi di dalam satu otak pada saat yang bersamaan. Oke, ini emang fakta yang super keren. Tapi, terus kenapa? Apa gunanya buat kita manusia? Apa sih yang bisa kita pelajari dari kemampuan tidur lumba-lumba yang luar biasa ini? Ternyata, jawabannya jauh lebih dalam dari yang kita kira. Nah, ini dia intinya. Karena ukuran otak lumba-lumba itu mirip banget sama otak kita, mereka bisa jadi model penelitian yang sempurna. Dengan mempelajari mereka, kita bisa jadi lebih paham tentang kondisi otak manusia saat satu sisi berfungsi beda dari sisi lainnya. Ini bisa membuka jalan buat penemuan-penemuan baru di bidang neurologi. Jadi, tidur separuh otak lumba-lumba itu bukan cuma trik bertahan hidup yang keren banget, tapi juga bisa jadi kunci buat kita ngertiin otak kita sendiri lebih dalam lagi. Jadi bikin penasaran kan? Kira-kira, rahasia hewan mana lagi ya yang seru buat kita kulik bareng-bareng selanjutnya? Mungkin kemampuan kamuflase gurita? Atau kecerdasan super dari koloni semut? Coba kasih ide paling menarik kalian di kolom komentar ya. Kami nggak sabar buat baca semuanya.